Sama-sama yang akan menghormati dan Allah senantiasa menjaga Allah Subhanahu wa taala. Guru kita Bapak Ustaz Abdul Fardianto mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan keberkahan. Para jemaah al-jiwa Masjid Hidayah yang dirawat Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur mari sama-sama kita ucapkan Allah Subhanahu wa taala yang mana selanjutnya khusus nikmat sehat iman ya. Karena nikmat tersebut alhamdulillah Allah masih memperkenankan kita duduk di rumah dunia ini, duduk di majelis ilmu yang pertama sama-sama digunakan untuk bersilaturahmi semua muslimin. Yang kedua kita niatkan untuk istiqomah senantiasa dalam bulan ini. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini, setiap langkah kita menuju tempat ini adalah satu ibadah yang mendapatkan Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam kita mendapat katakan dari kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, dan sebab kita semua termasuk umat beliau mendapat syafaat dalam kemuliaan. Bapak-bapak, nanti seperti biasa kita buka ini yang mudah-mudahan kita betul malam ini menjadi yang bermanfaat dan mudah-mudahan menjadi penyebab buruknya dosa-dosa kita, menjadi penyebab amal ibadah kita, menjadi penyebab Allah ini kepada kita pada setiap amal rahmah. Allah jadikan putra-putri kita menjadi putra-putri yang saleh dan salehah. Tidak lupa kita niatkan, kita doakan kepada para orang tua, para guru, saudara-saudara muslim muslimat saat ini sedang sakit musibah. Mudah-mudahan segera oleh Allah yang angkat penyakitnya. Allah biasa memberikan kesabaran kepada Allah yang dalam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran mubarakan ala kulli hal. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi namika fi mazidah kami yang bakhiri jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi yang taqulu ma la taf'alun. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kun aliman au muta'alliman au muhiban wala takun khamisan fatahlik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kun aliman, jadilah engkau umat sebagai pengajar atau penyampai ilmu. Au muta'aliman, jika enggak sanggup ya Rasul, aku tidak sanggup mengajar, tidak sanggup menyampaikan ilmu, maka au muta'aliman, jadilah pendengar atau penuntut ilmu. Jadilah murid, orang-orang yang mencari ilmu. Saya enggak sanggup ya Rasul, tidak sanggup untuk menuntut ilmu. Au mustami'an, jadilah pendengar orang-orang yang berilmu. Dengerin aja, dari rumah boleh, dari HP boleh, dengerin aja kebaikan orang-orang yang menuntut ilmu. Tidak sanggup lagi ya Rasul saya mendengar. Au muhiban, cintailah orang-orang yang menuntut ilmu. Cinta, seneng, demen kalau ada orang yang mengaji. Senang aja, dukung aja. Itu udah sama dengan halnya pahalanya besar.
Wala takun khamisan, dan jangan sekali-kali jadi orang yang kelima, yaitu fatahlik, orang yang tidak demen, orang yang tidak mendengarkan, orang yang tidak mau belajar, bahkan orang yang tidak mau mengajar. Itulah fatahlik, maka celaka umurnya atau usianya. Jadi orang mau ngaji nggak seneng, orang mau ngaji nggak mau dengar, nggak mau juga mengaji, itu orang yang fatahlik, celaka dunia akhirat. Itulah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung, walaupun kita tidak bisa berangkat tapi seneng, demen. Oh, sebagian harta kita sampaikan orang-orang yang menuntut ilmu, dikalikan 7.000. Tuh. Kita berinfak kepada fakir miskin kali 10, kepada saudara kali 10, sama teman 70, sama orang ngaji 7.000. Loh, mantap ya. Makanya ngasih aja mie ayam sama orang ngaji itu berapa? 7.000 kali mie ayam 10.000, masya Allah. Itu hadis Rasulullah. Dan orang hidup itu diberi pilihan. Pilihannya mau bahagia atau mau sengsara. Kalau pilihan mau bahagia, memanage waktu atau membagi waktu itu pintar. Jadi ada orang yang dikasih waktu sama sehari itu 24 jam, semua orang sama ya, rata. Tapi ada orang yang membekali dirinya untuk akhirat, ada yang membekali untuk dunia, dan ada yang tidak membekali untuk dunia dan akhirat, dibuang begitu saja waktunya. Itu orang-orang yang celaka. Tapi wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Ya, wal asri, demi waktu, sesungguhnya manusia semua itu rugi kecuali orang-orang yang beramal soleh, mau menasihati dengan takwa dan sabar. Kalau namanya nasihat pasti di taklim ya. Bukan hanya di taklim bisa nasihat, tapi tempatnya yang banyakkan di majelis taklim itu nasihat. Berarti orang-orang yang menuntut ilmu itu pahalanya masya Allah, walaupun tidak paham ya, apalagi paham. Itu keistimewaan. Dikatakan di dalam kitab yang lain juga, Bisayati, duduknya kamu sejam di majelis ilmu itu sama dengan 1000 kali sholat sunnah. Ya, pernah kita 1000 sholat sunnah? 2 aja jarang, habis maghrib langsung pergi ya. Tuh, apalagi 1000. Duduk sini sejam itu sama dengan 1000 sholat. Sama dengan 1000 takziah kepada orang yang meninggal tuh. Pernah kita satu hari 10 aja takziah? Enggak ya? Apalagi 1000 duduk kita 1000. Dan 1000 kali bagaikan kita memberi infak makan kepada fakir miskin. Pernah kita memberi fakir miskin 10, apalagi 1000 ya. Duduk kita di majelis taklim. Banyak lagi, bisa bein 7 keistimewaan ada. Udah. Itu keistimewaan kita dalam menuntut ilmu, dalam kitab Taklim Muta'alim. Berhubung kita bahas sekarang Sulam Taufik, kita lanjutkan kajian kita Sulam Taufik. Faslun wa mimma asil, kemarin sampai perut, sekarang wa mimma asil aini, setengah saking perkara maksiat mata atau larangan-larangan mata, atau setengah dari dosa mata. Kalau kita mau bertakwa kan kita tahu perintah dan tahu larangan. Inilah larangannya, maka dihindari biar kita menjadi orang yang bertakwa, belajar takwa. Kalau takwa langsung susah ya, tapi belajar takwa minimalnya tahu dulu yang dilarang. Setengah dari maksiat mata atau hal-hal yang dilarang oleh mata. Ya. Al-wahidun nomor 1, an-nadhuru ilan nisa'il ajtanabiyati wa kadza nadhurhunna ilaihim. An-nadhuru, melihat sesuatu dari badan lawan jenis, perempuan lihat laki-laki, laki-laki lihat perempuan, yang bukan mahram dan tanpa penghalang. Nih ya. Jadi kita melihat sesuatu dari badannya lawan jenis tanpa bukan mahram dan tanpa penghalang itu dosa atau maksiat mata. Tapi kalau lihat yang dilihat pakai baju boleh, kan tanpa penghalang ya. Punggung misal, bagian badan bukan. Bagian bahkan walaupun punggung. Sekarang banyak orang ditutupin depannya ya, punggungnya angkat juga jangan dilihat ya. Matanya itu maksiat mata. Kan bagian badan ya. Ya.
punggung. Terus apa ini namanya? Pundak ya. Itu bagian badan enggak? Bagian banyak orang yang segini ya. Itu dilihat maksiat mah. Ya, paham ya? Tanpa penghalang dan bukan mahram. Ya. Tapi kalau dengan penghalang dia pakai gamis dilihat ya nggak apa-apa penghalang ya. Tuh, itu maksiat mata satu ya. Melihat sesuatu dari badan lawan jenis. Begitu juga yang perempuan juga sama. Melihat laki-laki juga hukumnya sama. Makanya kebanyakan kalau laki-laki ya pakai celana aja segini, pakai celana pendek aja, ininya nggak usah. Itu kalau dilihat maksiat buat perempuan, paham ya? Kasihan yang melihat itu jadi dosa juga. Laki-laki ini bukan. Kalau itu sama mahram silahkan. Kalau itu sama-sama jenis silahkan. Ini lawan jenis. Ya nggak boleh ya. Kalau perempuan sama perempuan, oh lihat punggungnya, boleh. Laki-laki boleh. Tapi kalau beda jenis, nggak boleh. Ya. Ada suatu namanya ikhtilaf, yaitu kecuali. Dikatakan dalam Imam ningali Wang Hasan Basri di sini dikatakan kalau namanya suatu dari punggung itu kecuali muka, telapak tangan dan kepala. Itu bagian ulama mengatakan itu bukan suatu dari badan. Berarti kalau ada yang rambut masih ada diperbolehkan ya. Tuh, itu ada. Tapi ada juga sebagian ulama ulama dari kalangan Syafi'i, mazhab Syafi'i itu mazhab yang sangat berhati-hati. Itu halnya wanita itu mau sholat mau tidak sholat itu sama. Aurat itu selain muka dan telapak tangan. Tuh sebagian ulama ya. Jadi kalau kita melihat rambut perempuan pakai ulama aja yang satunya wah nggak apa-apa nih gitu. Tapi yang penting ntar ada syarat nomor 3 ya. Ya, satu melihat sesuatu dari badan lawan jenis laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan tanpa penghalang adalah salah satu maksiat mata ya, mata. Ainun tuh mata ya. Maksiat mata. Namanya maksiat pasti dosa. Namanya dosa menggiring ke neraka kalau tidak tahu. Paham ya? Sering ya kita, makanya sering. Kenapa kalau wudhu, kalau asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu sering ya, ada sunnahnya ya. Dicium ininya terus diusapin ya, itu biar matanya jernih. Maksudnya jernih itu tidak memandang hal-hal yang dilarang seperti tadi. Jernihnya itu memandang Al-Quran, biar terhindar dari hal-hal yang maksiat. Kalau pandangan pertama mah belum dihitung ya, pandangan kedua dihitung. Makanya kalau dilihat langsung jangan kedip. Tapi nggak mungkin kita nggak kedip ya. Pasti kedip dulu untuk menjelaskan lebih jelas lagi ya. Tuh, dosa memang. Pandangan pertama tidak dihitung, pandangan kedua hitungan, hisab ya. Makanya kalau mandang udah langsung. Kalau pandangan pertama pikirannya belum nyampe, mata itu belum nyampe ke pikiran. Tapi kalau udah kedua kali langsung ke pikiran. Ke organ tubuh itu ya. Makanya sekali lagi hati-hati kita sering ya. Kita sebenarnya udah berusaha nggak akan melihat ya. Cuman ada yang gitu aja ya. Ya terpaksa kita juga harus melihat, orang jalan masa nggak lihat gitu ya. Ya enggak. Makanya kuncinya adalah jarang-jarang atau hindari tempat-tempat seperti itu. Banyakan di mall ya. Makanya kalau banyak orang kayak gitu, hindari ya. Nggak sengaja. Saya udah berusaha tidak melihat. Tapi jalan-jalannya ke mall, ke restoran, ya itu sama aja ya untuk mendekatkan kafe itu. Kalau kita udah tahu ya hindari tempat-tempat seperti itu. Nah kalau saya nggak salah, saya nggak nyuruh dia, bener nggak salah, tapi kan kamu ke situ gitu loh ya. Makanya jauhi tempat-tempat seperti itu ya. Sama ntar ada nomor 3 ntar ya. Satu paham ya dari sini ya. Jadi lihat punggung sebagian tubuh. Sebagai bagian tubuh. Kecuali tadi kalau sebagian ulama dikatakan kecuali muka, kepala dan telapak tangan. Ada sebagian ulama kepala tetap, rambut itu tetap, cuma muka sama telapak ya. Kalau tapi ada rambut kita astagfirullah, mudah-mudahan saya pakai yang satunya aja ya. Mudah-mudahan diampuni gitu ya. Kan sering ya nggak pakai jilbab ya. Karena jilbab juga kontroversi, ada yang mengatakan itu wajib, ada yang sunnah mu'akkad.
Gak usah dibahas masalah ikhtilaf ya, kita bahas yang masalah aman-aman aja ya gitu ya. Terus nomor 1 yaitu ya. Nomor 2, apa yang menjadi maksiat mata atau larangan mata? Wa nadharul aurati fayakhruju nadharul rajuli ila shay'in min badanil mar'atil ajnabi. Nah, melihat aurat baik laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, apalagi selain jenis. Jadi melihat aurat itu haram atau maksiat hukumnya. Aurat, apa itu aurat? Aurat itu adalah sesuatu yang wajib ditutupi atau kekurangan atau sesuatu yang tidak boleh dilihat. Atau apabila itu terlihat aurat maka tidak sah sholatnya. Kalau dikatakan bisa jadi kekurangan seseorang itu aurat yang harus disimpan. Nah terus aurat laki-laki apa? Antara pusar dan lutut. Kalau antara pusar dan lutut, lututnya termasuk aurat bukan? Ya. Sebenarnya lututnya bukan aurat, tapi berhubung di sini dikatakan pusar sampai lutut, setengahnya dari lutut, maka di dalam mazhab Syafi'i dikatakan lutut sekalian dijadikan aurat. Ya. Sebenarnya enggak lututnya, kalau antara pusar dan lutut lututnya enggak, cuman kalau di sini diamanin karena lututnya cuma separuh, sepakat para ulama lututnya semua dijadikan aurat. Ini aurat tidak boleh dilihat walaupun laki-laki dengan laki-laki, walaupun perempuan dengan perempuan. Kalau perempuan auratnya tadi ya sekujur tubuh kecuali tadi ya dikatakan muka, kepala, tangan, itu sebagian ulama, tapi ulama yang mazhab Syafi'i muka dan telapak tangan. Ya, sama dengan sholat. Tuh kalau itu orang merdeka. Kan lalu kalau dulu ada budak ya. Beda lagi kalau budak auratnya. Budak itu sama dengan laki-laki dulu. Kalau matematikanya ya badannya doang. Lengan yang dimaksud untuk pekerjaan itu bukan aurat kalau budak ya. Berarti kalau kita menyebut itu bukan aurat berarti budak ya. Kalau budak itu dulu kalau bekerja kan kelihatan tangannya, tangan bukan aurat. Kelihatan kakinya, kaki bukan aurat. Kepala bukan aurat. Itu budak. Tapi kalau orang merdeka semuanya aurat. Ya, tidak boleh dilihat. Nah, ini dikatakan kalau untuk mahram itu maksudnya ya suami dalam keluarga itu masih boleh diperlihatkan kecuali untuk dada dan pusar bagian bawah dada sampai lutut itu kalau mahram masih boleh. Misal kita punya adik, kita lihat kakinya, tangannya masih boleh. Sama halnya dengan budak seperti orang merdeka. Kalau budak itu semua orang boleh seperti itu, kalau orang merdeka hanya mahram yang boleh melihat. Jadi kalau orang lain ini dikatakan ya, melihat aurat laki-laki dan perempuan, perempuan dan perempuan itu sebatas kalau laki-laki pusar dan lutut. Tapi kalau melihat ke atasnya tadi kalau mahram boleh. Mahram. Kalau nomor 1 tadi kan bukan mahram dan tanpa penghalang. Kalau nomor 2 ini khusus aurat bagi mahramnya ya. Jadi kalau mahram ada kakaknya, misalkan wah boleh dilihat ya itu kakaknya ya. Paham ya? Jadi kalau untuk nomor 2 ini melihat aurat itu syarat jenisnya laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan. Tapi kalau selain aurat dan itu mahram boleh melihat ya. Tuh, kecuali mahram. Yang kedua, kecuali suami istri boleh semua sekujur tubuh. Nah, boleh. Kalau istri dilihat semuanya boleh sama suami. Suami dilihat sama istri boleh kecuali dengan izin suami. Tapi kalau istri nggak izin pun kita boleh lihat. Tapi kalau suami harus izin. Ya, enak ya laki-laki ya. Kalau suami dilihat istri semua itu harus izin. Kalau tanpa izin jangan lihat, nggak boleh lihat istri. Tapi kalau istri dilihat suami nggak izin pun nggak apa-apa. Dan dimakruhkan suami istri itu melihat alat kelamin tubuh itu makruh, hukumnya nggak sampai haram. Jadi sekujur tubuh itu lihat boleh khusus untuk suami istri. Dan untuk anak-anak atau anak yang belum menimbulkan syahwat atau anak yang belum mumazis, anak kecil boleh dilihat kecuali 2 tadi, dubur dan
Taruh auratnya masih boleh, ya. Misalnya anak kecil pakai pampers doang, dilihat boleh, ya, boleh. Ya. Karena dia belum menimbulkan syahwat dan belum tamjiz atau mumajis. Paham ya dari sini ya, nomor 2 ya. Lihat aurat itu cabangnya banyak. Melihat aurat doang, laki-laki sama laki haram, perempuan sama perempuan haram. Kecuali selain aurat dilihat mahramnya boleh. Melihat selain aurat dilihat atau melihat anak-anak boleh. Yang diharamkan melihat anak-anak itu adalah kubur dan paham ya? Kayaknya muter apa paham? Nomor 2, emang kalau kitabnya itu teliti gini ya. Ini adalah lebih dalam lagi. Kalau di sini dikatakan, sampai mohon maaf ini nggak apa-apa namanya ngaji ya. Melihat lubang kemaluan sangat dimakruhkan walaupun boleh sama istri itu di sini dikatakan. Kalau di sini sampai sebatas itu. Kalau di kitab kuningnya sampai dalam-dalamnya boleh. Kecuali boleh untuk pengobatan atau hal-hal yang darurat. Kalau pengobatan boleh kita lihat kubur boleh ya. Masa diobatin ditutupin boleh pengobatan. Tapi kalau yang dijelaskan di sini melihat aurat haram, maksiat mata, hati terus ya, mata ainun maksiat. Paham ya? 2 ini baru 2 loh ya. Udah kayak muter banget. Yang pertama kalau melihat orang lain tanpa penghalang bukan mahram, bagian tubuh maksiat mata lawan jenis. Ingat ya, lawan jenis bukan mahram tanpa penghalang maksiat mata. Sekarang kalau misalnya sejenis, nomor 2 tadi, kalau melihat aurat walaupun sejenis dan tanpa jenis dan lawan jenis haram, kecuali satu jenis, misal lihat selain aurat. Boleh ya, punggungnya laki-laki teman kita masih boleh. Punggungnya mahram kita masih boleh, kecuali aurat walaupun mahram itu enggak boleh. Paham enggak? Ini mahram itu adalah mahram nasab, bukan mahram karena nikah. Ntar ada 2 ya. Mahram itu ada 2, mahram nasab dan mahram karena nikah. Nah, banyak yang bertanya, Pak Ustadz, kenapa kok istri itu membatalkan wudhu? Padahal itu mahram. Ya, karena itu mahram karena nikah, bukan karena nasab. Kalau nasab nggak batal, tapi karena nikah batal. Karena mahram nasab bisa jadi tidak mahram ketika dia cerai. Ya enggak? Adik ipar batal enggak? Enggak, ketika kita udah nikah sama kakaknya. Tapi kalau ketika kita cerai sama kakaknya, adik ipar jadi batal. Karena itu mahram nikah. Paham ya? Sama mertua batal enggak? Enggak. Walaupun cerai juga tidak batal karena tidak ada mantan mertua. Mertuanya misal cantik, anaknya dicerai, nikah sama mertua, haram hukumnya walaupun udah dicerai ya. Tapi kalau adiknya boleh. Mertua itu tidak ada mantan mertua. Tetap mertua walaupun cerai, tetap itu masih mertua. Tetap nggak boleh kita nikah karena udah jadi mertua, orang tua. Makanya itu sangat pentingnya orang tua. Birrul walidain. Ya ridhotillah wa ridho walidain. Ridho Allah itu ridho orang tua. Paham ya? Dulu dah ya masalah wudu ya. Kita nggak apa-apa ulang-ulang sedikit ya. Batal. Dan mengumpulkan 2 orang saudara juga tidak boleh. Tapi kalau naik ranjang turun ranjang boleh. Kan cerai dulu atau ditinggal dulu itu ya boleh. Nah, maksudnya naik ranjang itu kita nikahin kakaknya nggak ada, kita nikahin adiknya boleh. Tapi kalau pas sama-sama bareng nggak boleh. Paham? Karena wudhunya aja nggak batal, tadi mahram jadi mahram kok ya. Tuh, paham ya? Mahram ada 2, nasab dan nikah. Paham dari sini ya? Cepat banget. Wasalisuha dan nomor 3, wa yahrumu 'alaiha kasfu syai'in min badaniha bi hadratin min yahrum. Melihat anggota badan yang menimbulkan syahwat itu maksiat. Masalah ini tadi gambar gimana? Kalau itu ada syahwat maksiat. Nah, rambut gimana? Kalau itu maksiat batal. Muka pun kalau itu menimbulkan syahwat maksiat. Makanya orang yang mener-mener
dandanannya itu ya mending pakai cadar ya. Itu menghindari maksiat walaupun bukan aurat sebenarnya. Tapi kalau orang lihat set langsung menimbulkan syahwat itu maksiat. Ya. Paham ya? Tadi kan di rambut boleh ya, muka boleh, telapak tangan boleh. Kita melihat telapak tangan orang cantik jadi syahwat, jadi maksiat. Nggak boleh ya. Nih, melihat anggota badan manapun yang menimbulkan syahwat atau fitnah, tuh sama ya. Syahwat atau fitnah itu adalah maksiat mata. Ya. Kan kalau wudhu ya, itu kan kalau menurut Imam Hanafi itu imam yang paling tua ya. Itu kan kalau bersentuhan lawan jenis itu enggak batal. Mau siapapun enggak batal. Makanya ketika kita haji dan umroh diniatkan wudhunya mazhab Hanafi. Terus ada lagi mazhab Maliki. Maliki itu enggak batal kalau menyentuh laki-laki dan perempuan kecuali menimbulkan syahwat baru batal. Kita nyium istri enggak syahwat, enggak batal. Tapi kalau nyium sama syahwat batal. Yang paling di bawah, yang paling bagus itu mazhabnya Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu menyentuh istri batal. Karena paling aman. Ya enggak? Kenapa paling aman? Contoh, ketika kita sholat ya. Allahu Akbar. Kita tadi udah menyentuh istri. Habis itu kan batal nih. Habis itu kan wudhu nih. Setan nggak akan mengganggu. Nah, kamu tadi udah batal menyentuh istri, nggak akan gitu. Jadi sholatnya tetap bisa khusyuk. Tapi kalau ikutan mazhab Maliki atau Hanafi, Allah Akbar. Kamu tadi menyentuh istrimu, syahwat enggak? Iya. Gitu ya. Kepikiran setan lebih mudah masuk menggoda ya. Makanya mazhab paling aman ya, itu Syafi'i. Walaupun boleh yang lain mah itu terserah ya. Seperti imsak juga sama ya. Kalau Syafi'i itu ada namanya imsak. Tapi kalau Hanafi, Maliki, Hambali nggak ada imsak. Pokoknya dengar adzan selesai itu waktu sahur. Batal gitu ya. Membatalkan puasa kalau kita makan. Allah Akbar langsung udah. Kalau Syafi'i aman. 50 ayat sebelum sholat subuh itu imsak. Kalau zaman dulu kan belum ada jam ya. Kalau sekarang kurang lebih 10 menit. Imsak dulu. Maksudnya biar kita habisin sikat gigi, siwak, kumur-kumur biar bersih. Pas adzan udah fresh, nggak ada sela-sela lagi. Aman kan? Tuh mazhab paling aman maksudnya gitu ya. Makanya banyak kan kita adalah memiliki mazhab Syafi'i paling aman ya. Tuh. Paham sampai sini ya? Tuh, apa? Melihat anggota badan yang menimbulkan syahwat adalah maksiat mata. Mati terus ya mata. Sudah lebih. Yang nomor 4, arba'in yang nomor 4 yaitu bihadarati man yahrumu nadhuru ilaiha wa yahrumu alaiha, melihat kubul dan dubur walaupun sejenis dan lawan jenis tanpa ada keperluan darurat, tidak boleh ya. Walaupun itu anak kecil enggak boleh kalau tidak ada keperluan. Apalagi sama orang lain. Wong kubul dan duburnya sendiri aja itu makruh ya dilihat ya. Apalagi kita melihat yang lain itu maksiat. Apa itu dubur? Lubang depan kemaluan. Kubul kalau dubur lubang belakang kemaluan. Itu nggak boleh. Maksiat. Ya. Nah terus kalau membatalkan wudhu nggak kalau melihat? Enggak ya. Kalau menyentuh batalin wudhu. Itu ya menyentuh. Tapi yang batalin wudhu kan gini ya, kalau menyentuh kita kubul sendiri, dubur sendiri, yang ketika diginiin nggak kelihatan, itu nggak apa-apa. Misalnya kita kasih senggol, kemaluan kita set, kecil sini, batal nggak? Enggak ya. Tapi kalau menyentuh, ngupek, garuk-garuk, batal ya. Pokoknya kalau segini set, nggak kelihatan. Yang bagian nggak kelihatan itu menyentuh kubul dan dubur, batalin wudhu. Tapi kalau yang nggak kelihatan ini, yang kelihatan ini menyentuh, nggak apa. Jadi kalau gatal ngukurnya, balik ya. Balik ya. Masa gatal mau nyentuh. Itu kalau menyentuh kubul dan dubur batal kalau wudhu ya. Itu udah semua mazhab kecuali kalau sini enggak. Ya, menyentuh. Beda sama bersentuhan. Kalau bersentuhan mas ini aja sama lawan jenis juga batal ya. Kecuali rambut dan gigi ya. Enggak batal ya. Giginya sentuhnya batal. Ntar ada. Itu udah ya. Kuku ya sama ya.
tulang yang ada di luar. Kalau tulang di dalam juga batal. Udah ya dulu kita kupas habis ya. Lupa ya. Ntar diulangi lagi ya kawan-kawan. Itu pasti lupa. Apa itu yang menjadi syarat sahnya wudu? Lupa. Apa yang di rukun wudu? Lupa. Padahal Al-Quran ada ya. Famsahu, bedanya membasuh sama mengusap itu apa? Ya, masih ingat? Ntar ada tes lah. Ujian akhir. Ya, kita ulangi lagi ya. Kita cuma mendengarkan. Itu nomor 4 arba'una wa khamsuha. Yang kelima yaitu wa yahrumu 'alaiha kasfu, ya ini tadi. Bidzalika bihadri yahrumu nadhar. Yang kelima yaitu yang menjadi maksiat mata yaitu dan kecuali suami istri memandang orang secara sinis. Sinis itu penuh dengan kecurigaan, penuh dengan perengut bahasa India. Sinis itu ya. Memandang orang itu nggak boleh, itu maksiat mata. Kita menjadi orang curiga aja itu adalah maksiat mata. Menjadi orang sedih, menjadi orang pokoknya nggak senang, itu maksiat mata. Ya, kamu lihat, tuh ya maksiat mata. Walaupun mungkin dosanya lebih kecil daripada yang lain ya, tapi tetap itu namanya maksiat. Dan melihat isi rumah tanpa izin yang punya rumah, melihat barang-barang isi rumah tanpa izin yang punya rumah, itu juga maksiat. Nah, makanya kalau di rumah orang jangan itu maksiat ya. Tuh di sini dikatakan tuh. Melihat, memandang orang secara sinis dan melihat isi rumah tanpa izin yang punya rumah. Ya, ada 5 berarti maksiat mata. Jadi melihat orang, kalau melihat hewan jangan sinis, ya hewan kan nggak punya perasaan, ya nggak apa-apa berarti. Kalau orang sampai kita melihat dan dia merasa sedih, itu maksiat. Dan kita melihat isi rumah, bukan isi rumah aja yang dimaksudi bil baiti, semua punya tas juga sama. Kita melihat tas orang tanpa, itu juga maksiat mata. Ya, kita melihat baju-baju sampai dalam-dalam, itu juga sama ya. Pokoknya melihat tanpa izin yang punya dengan cara sinis atau yang tidak diizinkan, itu setengah dari maksiat mata. Kalau orang lain tuh nggak senang itu loh dilihat, betul ya, paham ya? Wah, dilihatin terus. Kadang orang kan tahu ya, kalau ada yang agak benih sedikit, lihat terus, sinis banget ini ya. Nah, itu ada maksiatnya, ada 3 ya, udah syahwat, udah sinis ya enggak, udah menaruh curiga ya, itu maksiatnya banyak, makanya mata ya. Itu maksiat baru mata, antara ada badan kita udah hati, perut, mata udah jam 9 aja ya. Nah, ya, sekali lagi itu hal-hal yang maksiat atau dilarang dalam agama. Melihat aurat, melihat lawan jenis tadi dengan catatan seperti tadi, dan melihat orang dengan sinis. Nah, itu juga maksiat. Melihat barang-barang orang yang tanpa izin, itu juga maksiat. Wahalla ma'al mahramiyal wajizin wasobirin, ya, dan tanpa dengan izinnya. Sedikit ya, tapi sering kita lakukan. Ya enggak? Ya. Memandang sama ya, kalau tadi dikatakan gambar kalau enggak syahwat enggak apa pakai gambar. Tapi kalau gambarnya yang dilihat enggak pakai baju pasti, nah itu tahu sendiri ya. Jadi namanya ada pornografi, namanya porno, pasti menimbulkan hati bergejolak syahwat itu ya. Tapi kalau kita cuma melihat gambar tapi gambarnya foto doang, oh ini si A, ya enggak apa-apa ya. Itu ya tadi ya. Yang dimaksud gambar kan masih gambar yang syahwat, itu enggak boleh ya. Pokoknya melihat apa aja yang menimbulkan syahwat itu enggak boleh. Gimana kalau kita melihat hewan syahwat, itu berarti udah penyakit majnun. Gila ya. Ini standar orang normal ya kalau kita ya. Kalau itu. Nah, kenapa yang disebut muhrim tadi? Muhrim adalah ketika kita lihat tidak menimbulkan syahwat, itu juga dikatakan muhrim. Kalau ada muhrim dia sampai syahwat, berarti enggak normal. Ya, normal. Kita lihat kakak sendiri syahwat, enggak normal, ya. Tapi kan lihatnya punggung misal enggak syahwat, masya Allah ya. Tapi kalau lihat mahram antara pusat dan perut kan juga enggak boleh kan? Nah, paham ya? Jadi kita batasan-batasan udah tahu.
Sebenarnya banyak ini empat apa namanya, aurat wanita itu ada 4 yang merdeka, aurat yang budak ada 2. Tapi kalau dijelaskan ini sekarang jarang terjadi karena kita sekarang tidak ada perbudakan ya. Ini dulu pas perbudakan banyak. Kalau budak mukhatab, budak yang mau ditebus itu apa saja ada. Budak yang dari tawanan ada, wanita yang dalam tawanan ada. Tapi sekarang yang wajar-wajar saja ya. Ntar kalau dibahas semua malah tidak paham ya, nggak ada itunya ya. Mungkin itu aja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan. Nah, tadi dikatakan 1 pandangan pertama itu tidak dihitung dan 2 pandangan selanjutnya itu dihitung. Kalau astagfirullah dengan istighfar dan jangan dilihatin terus gitu ya adabnya. Ya, jangan dilihatin terus kalau udah astagfirullahaladzim itu. Ya. Udah sekali aja saya udah astagfirullah dan jangan dibayang-bayangin gitu loh maksudnya ya. Kalau berlanjut juga menjadi maksiat. Tapi kalau sekilas lihat duluan pas banget misalkan. Tapi kalau sekali dan kita istighfar, insya Allah diampun. Tapi kalau udah masih bayang-bayang, wah tadi mau lihat lagi itu yang masalah ya. Itu pertama. Yang kedua tadi dihindarilah tempat-tempat seperti itu ya. Kita kalau udah tahu maksiat ya dihindari tempat maksiat. Jangan wah banyak sana misalkan di Cives bagian mana, bagian pojok, wah samperin. Ya tuh boleh ya. Itu maksiat, setengah maksiat mata. Zina mata kalau dalam bahasa kasarnya itu zina mata. Kalau lembutnya ya maksiat mata, maksiat. Matanya udah bermaksiat, makanya sering kita wudhu itu di basuh sini itu niatnya selain muka itu anggota mata, hidung, mulut semua itu biar kena mengalir netes apa namanya dosa-dosanya. Kalau tahu wudhu ya, astagfirullahaladzim. Dan astagfirullahaladzim sambil melek lagi ya. Kan kebanyakan istighfarnya seorang itu kebiasaan. Sholat astagfirullahaladzim, astagfirullah kebiasaan. Itu beda sama pahalanya dengan astagfirullah tapi hatinya mudah-mudahan Allah mengampuni dosa saya beda ya. Zaman dulu kan bismillahirrahmanirrahim nggak bener aja bisa berjalan di atas air karena hati. Ya kalau sekarang nggak bismillah dilafal-lafalnya juga nggak manjur ya. Itu karena hatinya. Kayak itu banyak kan sekarang itu banyak yang seremonial tapi spiritualnya ditinggalkan. Paham seremonial? Luarnya astagfirullah la ilaha illallah la ilaha illallah tapi hatinya itu enggak sebenarnya. Tuh, mendingan enggak usah baca antar sendiri. Makanya kenapa ketika jamaah itu dipercepat, dipersingkat saja. Ntar yang kusuk-kusuk baca aja sendiri. Kayak barang siapa membaca ayat kursi setelah sholat fardu maka akan masuk surga kecuali yang menghalangi maut sebelum mati ya. Tuh. Kenapa? Jarang dibaca, ntar bacanya kusuk aja sendiri. Sama jamaahnya nggak usah dibaca. Habis itu baca sendiri Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum. Boleh itu yang malah diutama. Nah, itu ya. La ilaha illallah baca aja sendiri ya. Yang dohir baca berjamaah nggak apa-apa. Bahkan ada saya sering kalau ke sini mana dekat itu ada. Cuman habis assalamualaikum langsung astagfirullah langsung doa. Dan ntar sendiri baca wirid boleh. Ya. Tapi kalau di sini bagusnya emang jamaah kenapa? Dibiasain kalau udah sendiri kan pada nggak ada wiridan pulang ya itu. Penting kita tuntun sedikit-sedikit ya. Itu juga ada hadisnya. Dulu zaman Rasulullah itu ada seorang wanita yang pergi ke masjid, dia berzikir keras, dibentak sama sahabat. Jangan keras kalau zikir, itu merupakan kesombongan, dibantah sama sahabat. Bukan, itu karena dia udah terlena dengan zikirnya. Makanya Asmaul Husna boleh dikerasin. Bismillah, boleh, itu terlena sama pujiannya, biar orang lain juga ikut terlena. Bukan kita kondisinya riya, itu baca terus mau ngaji ya, enggak. Biar siar itu adalah dakwah atau menyebarkan biar orang-orang juga ingat itu boleh. Makanya kan di hadis pertama arba'in innamal amalu bin niat, semua itu tergantung pada niat. Kalau niatnya itu riya ya enggak boleh, tapi siar diperbolehkan. Kita wirid berjamaah siar boleh itu ya. Makanya kalau ada hukum itu kalau nggak tahu lebih detailnya hati-hati.
Ya, itu aja ya yang dapat kami sampaikan. Udah jam 9, harusnya kan 9 kurang 10 ya. Besok lagi kita lanjutkan, masih banyak yang perlu kita pelajarin. Ini baru 3 lembar ya. Kita pelajari itu aja udah kita kadang lupa yang kemarin nggak dibaca lagi ya. Nah, tapi minimalnya kita tetap istiqomah, karena orang istiqomah itu pahalanya melebihi karomah. Ya, kok bisa? Kalau zaman Nabi, zaman ulama dulu kasih karomah. Lihat, pun jadi. Kalau sekarang nggak ada, tapi istiqomahnya yang pahalanya gede gitu ya. Pahalanya gede daripada karomahnya ya. Mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat, dan kalau udah ditulis dibuka lagi, kalau bisa diamalkan, kalau bisa diajarkan. Au muta'alliman ya. Au mustamian, itu 5. Perintah Rasulullah itu 4 aja. Jangan-jangan jadi yang nomor 5 tadi. Kalau nggak bisa ngajar, nggak bisa belajar, nggak bisa dengerin, nggak bisa, seneng aja pokoknya ya. Seneng, wah ada orang ngaji, seneng aja pokoknya ya. Itu udah termasuk orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang beruntung. Kalau udah gedek bawaannya itu adalah orang yang celah. Berarti kalau nggak ngaji seneng gitu aja, orang yang seneng gitu aja ya. Muhibban. Nah itu tingkatan orang-orang dalam taklim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafina wa maulana Muhammadin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan ghafina min kafi mazidah, kami yang bakhiri jalali wajhikal karim mu'adzimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruquna min ba'di tafarruqum ma'suman ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al auladana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil ibadah wa ahlil sadaqah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya farijal hammi ya kasifal gham ya malib yaghfir wa yarham istajib du'ana ya Allah istajib hajatina ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahir Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu bi'idznillah wa bi'tariq wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.